look back. Episode ini diawali dengan diperlihatkannya Shane, Lori, dan Carl serta keluarga Ed saat akan menuju ke tempat pengungsian. Tiba-tiba terjadi kemacetan yang sangat parah di sana. Shane dan Lori hendak menyelidiki keadaan jalan di depannya. Lori menitipkan Carl kepada Carol. Tiba-tiba mereka melihat beberapa pesawat tempur melintasinya menuju ke suatu tempat. Ternyata pesawat itu mengebom sebuah kota hingga hancur, dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai di peternakan Hershel. Carol sedang menjemur baju bersama Lori. Dia mengutarakan idenya untuk bisa membantu memasak di rumah Hershel. Hitung-hitung sebagai balas budi atas kebaikan Hershel selama ini, dia minta tolong Lori untuk bilang kepada keluarga Hershel. Di tempat yang sama, Rick sedang membagi tugas untuk melakukan pencarian Sophia. Tiba-tiba Jimmy datang menawarkan bantuannya karena dia merasa cukup menguasai daerah sana. Mereka dibagi menjadi beberapa tim. Mereka memiliki wilayah masing-masing yang ditandai dengan kain-kain berwarna yang sudah ditentukan. Di rumah Hershel, Glenn dan Maggie sedang bertemu. Sepertinya Glenn mengajaknya untuk mantap-mantapan lagi, dan Maggie terlihat malu-malu tapi mau. Di lain sisi, Rick sedang mencari Sophia bersama Shane. Mereka berjalan sambil membicarakan masa-masa sekolah dulu, tentang Shane yang dulunya adalah seorang fuckboy yang sudah meniduri 30 wanita. Namun sekarang mereka merasa seolah-olah telah menjadi lansia. Orang-orang yang mereka bicarakan itu sudah meninggal semua. Berawal dari obrolan, lama-lama menjadi perdebatan. Rick dan Shane mulai berbeda pandangan mengenai pencarian Sophia. Shane ingin agar Rick menghentikan pencarian itu dan mereka berangkat ke Fort Benning. Seperti pada rencana semula, namun Rick tetap akan mencari Sophia sampai ketemu, baru mereka melanjutkan perjalanan ke sana. Sampai-sampai mereka tidak sadar sudah memasuki wilayah pencariannya Andrea dan T-Dog. Adegan beralih pada Daryl. Sambil mencari Sophia, dia juga berburu tupai. Saat melintasi sebuah sungai, Daryl sepertinya melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia pun turun untuk melihatnya. Ternyata dia menemukan boneka Sophia di sana. Daryl kemudian memanggil-manggil Sophia. Setelah dirasa tidak ada tanda-tanda bahwa ada Sophia di sana, Daryl segera pergi dengan menunggangi kudanya. Saat melintasi sebuah jalan, tiba-tiba banyak sekali burung berterbangan. Seperti ada bahaya. Kuda yang dinaikinya pun terlihat tidak tenang. Ternyata di sana ada seekor ular yang melintas. Kuda itu pun panik dan tubuh Daryl terlempar jatuh ke sungai. Dan naasnya, tubuh Daryl tertancap anak panahnya sendiri. Daryl bangkit dari sana, dia menyobek bajunya dan mengikat lukanya untuk menghentikan pendarahan. Kemudian dia menatap tebing yang harus ia panjat untuk kembali lagi berjalan semula. Saat menyadari busurnya hilang, Daryl segera mencarinya di sungai dan dia berhasil menemukannya. Kemudian Daryl berusaha untuk mendaki tebing tersebut. Kembali ke peternakan, Glenn menemui Lori dan bertanya apakah Lori hamil. Lori memohon kepada Glenn agar tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun. Terlihat di kejauhan Rick sudah kembali bersama Shane. Lori menemui Rick. Rick memberitahu Lori tentang pendapat Shane bahwa dia ingin pencarian Sophia ini dihentikan. Rick meminta pendapat Lori dan ternyata Lori mendukung Rick. Tiba-tiba Patricia datang dan memberitahu bahwa Hershel ingin bicara dengan Rick. Di lain sisi terlihat Daryl yang mencoba terus merangkak ke atas, namun tiba-tiba dia terjatuh kembali. Kembali lagi kepada Rick. Ternyata Hershel memberitahu Rick bahwa salah satu kudanya telah hilang. Hershel curiga salah satu anggota kelompok Rick yang sudah mengambilnya. Rick tahu bahwa Daryl yang sudah mengambil kuda itu. Dia pikir Daryl sudah meminta izin kepada Hershel. Begitu juga dengan Jimmy yang menawarkan jasanya untuk ikut mencari Sophia. Ternyata Jimmy juga tidak meminta izin kepada Hershel. Hershel meminta kepada Rick untuk mengendalikan orang-orangnya. Kembali lagi kepada Daryl. Dalam pingsannya, Daryl melihat Mer mendatanginya. Dia menyuruh Daryl untuk mencabut panah di tubuhnya. Mer juga menghasut Daryl, dia menjelek-jelekan Rick. Dia juga berkata bahwa suatu saat Rick pasti akan menyingkirkannya.
Oleh karena itu, Mer menyuruh Daryl untuk menembak Rick. Setelah itu dia menyuruh Daryl untuk segera bangun. Saat Daryl tersadar, ternyata yang menggoyang-goyangkan tubuhnya bukanlah Mer, tetapi zombie yang berusaha menggigit sepatunya. Daryl segera menghajar zombie itu. Dia juga melihat ada satu zombie lagi yang datang mendekatinya. Setelah Daryl berhasil membunuh zombie yang menggigit sepatunya, dia kemudian mencabut anak panah yang menancap di tubuhnya. Anak panah itu ia gunakan untuk membunuh zombie yang satu lagi. Karena merasa lapar, Daryl memakan mentah-mentah tupai hasil buruannya dengan sangat lahap. Dia juga membuat kalung dari kuping zombie. Sebelum mendaki, tak lupa Daryl membawa boneka Sophia. Kemudian dia berusaha untuk mencapai atas dengan menggunakan bantuan tongkat kayu. Saat tenaganya hampir habis dan perjalanan belum selesai, Daryl seperti melihat Mer lagi. Mer membangkitkan semangat Daryl dengan mengejek dan menghinanya. Mendengar kata ejekan dan hinaan dari Mer, Daryl pun semangat dan segera sampai ke atas. Dan akhirnya Daryl pun berhasil. Adegan beralih di rumah Hershel. Sepertinya Hershel kurang senang saat melihat ada Lori dan Carol di dapur rumahnya. Dia menanyakan hal itu kepada Maggie. Kemudian Maggie menjelaskan bahwa Lori dan Carol membantu menyiapkan makan malam sebagai ucapan terima kasih. Hershel ingin agar mereka memberikan batasan kepada kelompok Rick, dan dia juga tidak senang atas hubungan Maggie dan Glenn. Hershel memperingatkan Maggie agar tidak dekat-dekat dengan mereka karena mereka tidak akan tinggal di sana selamanya. Di saat yang sama, Del melihat Andrea sedang memegang senapan. Dia ingin menggantikan posisi Del untuk berjaga. Dia sudah tidak mau mencuci baju lagi. Del masuk ke dalam mobilnya. Ternyata di sana ada Glenn. Glenn curhat kepadanya karena perubahan sikap Maggie. Awalnya dia kejam dengannya, namun kemudian dia mau bercinta dengannya. Dan kini sikapnya kembali kejam seperti semula. Del marah dengannya karena kalau sampai ayah Maggie tahu pasti dia akan marah besar. Di tempat Andrea berjaga, di kejauhan dia melihat ada yang datang. Dia berteriak ada zombie. Saat dia melihat pakai teropong terlihat kurang jelas karena silau, tapi dari cara jalannya seperti zombie. Andrea hendak menembaknya namun ditahan oleh Shane. Shane, T-Dog dan Glenn segera mendekati zombie itu. Rick mengejarnya, ternyata yang datang adalah Daryl. Tiba-tiba sebuah peluru mengenai pelipis Daryl dan dia pun terjatuh. Ternyata Andrea yang menembaknya. Mereka segera menolong Daryl. T-Dog menemukan boneka Sophia yang tadi dibawa oleh Daryl. Hershel kemudian mengobati luka Daryl. Di luar terlihat Andrea sangat menyesal karena telah menembak Daryl. Daryl mencoba menenangkannya. Pada malam harinya, Hershel dan kelompok Rick terlihat makan malam bersama. Momen itu dipergunakan oleh Maggie untuk mengajak Glenn mantap-mantapan lagi dengan secari kertas. Dengan semangat, Glenn langsung menuliskan jawabannya dan memberikan kertas itu kepada Maggie. Di tempat yang sama, Carol membawakan makan malam untuk Daryl. Dia juga memberikan sebuah kecupan sebagai ungkapan terima kasih atas usahanya dalam mencari Sophia anaknya. Maggie terlihat kaget setelah membaca balasan kertas dari Glenn. Glenn mengajaknya mantap-mantapan di loteng gudang jerami. Di luar terlihat Glenn dengan semangat menuju ke gudang jerami, namun gudang itu terkunci rapat. Glenn segera naik ke atas dengan menggunakan tangga. Di saat yang sama terlihat Maggie berlari menuju ke gudang jerami. Kembali kepada Glenn, sesampainya di atas dia seperti mencium bau busuk. Saat dia mengarahkan senternya ke bawah, alangkah kagetnya. Di sana dia melihat banyak sekali zombie. Glenn segera berlari keluar, namun di depannya sudah ada Maggie. Maggie berkata seharusnya Glenn tidak boleh melihat ini semua. Dan film pun bersambung. Episode ini diawali dengan diperlihatkannya Lori dan Carl yang sedang memberi makan ayam peliharaan keluarga Hershel sambil bercanda. Sedangkan di dalam kandang, Patricia sedang mengambil beberapa ekor ayam. Kemudian dia patahkan kaki ayam itu, lalu ia masukkan ke dalam karung. Setelah itu ia bawa ayam-ayam tadi dan diberikannya kepada zombie yang berada di gudang jerami. Dan film pun baru dimulai. Glenn mengamati gudang jerami dengan menggunakan teropong. Tiba-tiba Maggie datang. Dia menyuruh Glenn untuk merahasiakan apa yang sudah dia lihat semalam. Di tempat yang sama, Daryl sedang beristirahat di sebuah tenda. Andrea masuk membawakan buku untuknya. Dia juga meminta maaf karena sudah menembaknya.
Namun menurut Daryl semua itu Andrea lakukan untuk melindungi kelompoknya. Jadi dia merasa bahwa hubungannya dengan Andrea baik-baik saja. Di lain tempat, Glenn menemui Lori dan bertanya apakah dia sudah memberitahu Rick tentang kehamilannya itu. Namun Lori diam saja. Glenn mendesak Lori untuk memberitahu Rick karena Glenn tahu bahwa Lori membutuhkan vitamin dan obat. Jika perlu, Glenn akan pergi ke kota untuk mengambilkan obat yang diperlukan Lori. Terlihat Rick, Shane, dan Jimmy sedang membahas daerah di mana Daryl menemukan boneka Sophia. Kemudian Sophia terjatuh dan terbawa arus ke hilir. Di sana ada kompleks perumahan. Shane yang akan mengeceknya ke sana. Rick menyuruh Shane untuk membawa partner ke sana. Setelah kejadian Daryl, Rick tidak akan membiarkan mereka pergi sendirian. Partnernya bisa Shane pilih setelah latihan menembak. Patricia dan Beth datang menemui Rick dan Shane. Mereka juga ingin berlatih menembak. Herschel sudah mengizinkannya, walaupun dia tidak menyukainya, namun Rick akan bertanya lagi secara langsung kepada Herschel. Shane menemui Carl. Ternyata Carl juga ingin ikut belajar menembak. Dia meminta kepada Shane untuk membicarakannya dengan Rick dan Lori. Saat Carl hendak pergi dari sana, Shane melihat Carl menyembunyikan sesuatu. Ternyata dia menyembunyikan pistol. Lori marah dan pada semuanya bagaimana bisa Carl memegang senjata berbahaya. Ternyata Carl mengambil pistol itu dari mobil Dale. Shane mengatakan bahwa Carl ingin belajar menembak. Akhirnya Rick dan Lori menyetujuinya. Lori berpesan agar Carl bersikap penuh tanggung jawab. Mereka pun segera berangkat ke tempat latihan menembak, kecuali Glenn dan Dale. Ternyata Glenn ingin memberitahu Dale tentang adanya zombie di lumbung dan Lori yang sedang hamil. There's walkers in the barn and Lori's pregnant. Di tempat latihan menembak, mereka terlihat bersemangat dengan latihannya. Begitu juga dengan Andrea, dia juga bisa menembak secara tepat. Kembali lagi pada Dale. Setelah diberitahu oleh Glenn tentang adanya zombie di gudang, Dale segera menemui Herschel. Ternyata Herschel mempunyai pandangan lain mengenai zombie. Menurutnya mereka itu hanyalah manusia yang terkena penyakit, jadi mereka tidak boleh dibunuh. Dan di dalam lumbung itu ada istri dan anak tirinya. Setelah Dale pergi, Lori mendekati Herschel yang sedang memperbaiki pagar kawatnya. Dia berterima kasih kepada Herschel atas tindakan dan keramahannya karena dia juga akan mempunyai kesempatan untuk belajar menembak. Herschel pun berkata bahwa dengan membaiknya Carl, dia membayangkan mereka segera pergi dari sana menuju ke From Benning. Di tempat menembak, Andrea mulai belajar menembak dengan sasaran yang bergerak. Namun dia kesusahan. Shane memaksanya untuk fokus. Namun Andrea malah tersinggung dengan ucapan Shane. Lalu ia pergi meninggalkan Shane. Di saat yang sama, Lori menemui Rick dan dia mengatakan bahwa Herschel ingin agar mereka segera pergi. Rick akan berusaha membujuk Herschel agar mengizinkan mereka bisa tetap tinggal di peternakannya. Kembali pada Shane, dia berusaha membujuk Andrea agar tidak marah, namun usahanya gagal. Kemudian dia mempunyai ide. Sebagai permintaan maafnya, Shane akan mengajak Andrea untuk menemaninya mencari Sophia di kompleks perumahan. Dan Andrea menyetujuinya. Kembali ke peternakan Herschel, Dale sedang memasak daging. Lori yang berada di sana segera pergi sambil menutup hidungnya. Hal itu tak luput dari perhatian Dale. Dale menghampiri Lori. Dia bercerita saat istrinya hamil, dia sangat mual saat mencium bau daging yang dimasak. Lori langsung menebak bahwa Glenn sudah memberitahu Dale akan kehamilannya. Dia juga bercerita pada Dale bahwa dia tidak bisa memberitahu Rick karena itu adalah anaknya Shane. Dia berhubungan dengan Shane karena dia kira suaminya sudah meninggal dan Lori pergi meninggalkan Dale di sana. Ternyata Lori menemui Glenn. Glenn meminta maaf kepada Lori karena sudah bercerita pada Dale. Lori memaafkannya dan dia meminta tolong kepada Glenn untuk mengambilkannya sesuatu di apotek. Akhirnya Glenn berangkat ke kota bersama dengan Maggie lagi. Dalam perjalanan, Maggie marah kepada Glenn karena sudah mengkhianati kepercayaannya dan kini Herschel marah kepadanya. Glenn mencoba menjelaskan kepada Maggie, namun Maggie tidak mau mendengarkannya. Akhirnya mereka sampai di apotek itu. Glenn meminta tolong kepada Maggie untuk mencarikan apa yang ditulis oleh Lori. Saat Maggie sedang mencari obat yang diperlukan, tiba-tiba tangannya ditarik oleh seseorang dari balik rak obat.
Maggie berteriak memanggil Glenn. Ternyata itu adalah zombie. Glenn pun datang dengan membawa sepotong kayu dan memukul kepala zombie itu hingga dia terjatuh. Maggie memeluk Glenn, namun ternyata zombie itu bangkit kembali. Akhirnya Glenn menghancurkan kepala zombie itu dengan goloknya. Maggie dan Glenn sudah pulang dari apotik. Maggie sangat marah kepada Lori sambil mengeluarkan semua barang yang dipesan Lori kepada Glenn. Dia juga berkata lain kali kalau butuh sesuatu carilah sendiri. Glenn bukanlah pesuruhnya dan tak lupa Maggie memberikan pil aborsi kepada Lori. Glenn mencoba memberi pengertian kepada Maggie bahwa semua itu adalah salahnya. Seharusnya dia pergi sendiri. Maggie kesal kepada Glenn karena menurutnya Glenn itu pintar tapi bodoh. Glenn bingung, tiba-tiba Maggie menciumnya. Semua itu dia lakukan karena Maggie tidak mau lagi kehilangan orang yang dia sayangi. Menurutnya Glenn adalah orang yang pintar, berani, namun dia selalu dimanfaatkan oleh yang lain karena kepolosannya. Adegan beralih pada Shane dan Andrea. Mereka sudah sampai di kompleks perumahan itu. Mereka akan memeriksa satu persatu rumah yang ada di sana. Mereka mulai memasuki sebuah rumah. Di dalam rumah itu mereka menemukan banyak sekali mayat. Namun mereka tidak melihat mayat Sophia di sana. Shane seperti mendengar sesuatu. Saat dia lihat melalui pintu yang agak terbuka, dia melihat banyak sekali zombie yang akan masuk ke dalam rumah tersebut. Shane segera mengajak Andrea untuk pergi dari sana. Shane menyuruh Andrea untuk membersihkan jalan dan Shane akan mengamankan mobilnya. Andrea mulai menembak, namun baru 2 tembakan pelurunya macet. Shane menyuruhnya untuk fokus dan lancarkan kemancetannya. Shane sengaja membiarkan satu zombie mendekati Andrea. Andrea berhasil menembak zombie itu tepat di kepalanya. Setelah itu dengan percaya diri dia menembaki zombie yang ada di sana. Hingga akhirnya Shane mengajaknya pergi dari tempat itu. Di peternakan Hershel, Glenn menemui Lori. Dia bercerita bahwa Maggie diserang oleh zombie. Lori menyesal sudah menyuruh Glenn pergi ke sana. Glenn juga memberinya sebotol vitamin kehamilan. Selain itu, sebagai teman, Glenn memberi saran agar Lori jangan menentukan pilihan sendiri. Kembali pada Shane dan Andrea. Dalam perjalanan pulang, Andrea memancing Shane untuk melakukan mantap-mantapan. Dan terjadilah hal itu di dalam mobil. Di waktu yang sama, Lori meminum pil aborsi itu. Namun dia berubah pikiran, kemudian ia berusaha memuntahkannya kembali. Terlihat Shane dan Andrea sudah kembali ke peternakan Hershel. Mereka disambut oleh Carol dan Dale. Sepertinya Dale merasa curiga kepada Shane dan Andrea bahwa ada sesuatu di antara mereka. Setelah Andrea dan Carol pergi, Dale berkata kepada Shane untuk segera pergi dari sana. Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat. Tentang Otis pun Dale sepertinya tidak percaya akan cerita dari Shane. Shane pun kesal. Dia balas mengancam Dale dan meninggalkannya dalam kebingungan. Di tempat yang lain, Rick masuk ke dalam tendanya. Di sana dia menemukan pil aborsi. Segera Rick mencari Lori. Saat bertemu Lori, Rick langsung bertanya kepada Lori apakah ada yang mau dibicarakannya. Lori berkata bahwa mereka tidak bisa pergi karena dia sedang hamil. Namun Rick menunjukkan pil aborsi itu. Dan ternyata Lori berhasil memuntahkannya. Rick marah kepadanya karena sudah merahasiakan kehamilannya. Lori berusaha menggugurkannya karena dia sudah merasa putus asa akan kehidupan ini. Dia tidak ingin anaknya nanti lahir, tapi hanya akan membahayakan yang lain. Saat dia menangis, dia mengundang zombie untuk datang ke sana. Namun Rick masih tidak bisa menerima alasan Lori itu. Rick juga bertanya apakah hal yang lain harusnya dia ketahui. Akhirnya Lori mengakui hubungannya dengan Shane. Dan Rick memahaminya karena waktu itu Lori mengira bahwa dia sudah mati. Dan film pun bersambung.